Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini Sabtu 10 September 2022 dengan judul Ketulusan. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kebulatan maksud ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran supaya diturut beberapapun harganya. Dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada dalam kegelapan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan coba-cobaannya. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita agar mata iman tidak dapat melihat Allah, tidak akan ada penghalang terhadap dosa. Kita hidup di masa yang genting. Cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya pada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun. Dalam perjuangan untuk hidup kekal, kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu, kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasanya yang mengubah sehingga menyatukan dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan terbaik dalam segala hal. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh kita adalah umat-umat yang bersuka cita jikalau kita dapat memahami apa yang difirmankan lewat renungan pada saat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang dinyatakan dan diajarkan oleh Yesus ditunjukkan lewat kehidupannya adalah merupakan satu teladan yang dapat diikuti oleh manusia yang jatuh ke dalam dosa dan yang lemah ini. Hanya dengan ketulusan saja untuk kita dapat menyerahkan kehidupan kita kepadanya, sehingga Allah Yesus Kristus akan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku, sungguh indah jikalau kita dapat bersandar kepadanya dengan mengikuti teladan-teladan itu, sehingga pencobaan yang setan akan tawarkan kepada kita dapat lalui. Hanya saja yang penting sekarang ini adalah mari jangan kita bersandar kepada pengertian, kekuatan kita, bahkan pengertian dan juga kebijaksanaan saudara-saudara kita yang juga lemah di dalam dosa. Tetapi biarlah kita bersandar kepada firman Tuhan, sehingga pandangan mata rohani kita senantiasa diterangi untuk dapat senantiasa mengutamakan akan Yesus di dalam hidup kita. Semoga ini menjadi berkat bagi iman kita, khusus di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sudah menjadikan kami manusia, dan di dalam kejatuhan kami terhadap dosa dan dalam kelemahan-kelemahan kami, Tuhan datang untuk menjadi penolong dan memberikan teladan kehidupan supaya kami dapat mengikutinya, untuk kami akan diproses menuju kepada kesempurnaan
iman yang sesungguhnya. Ya Bapa, terima kasih oleh karena kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah kami anak-anak-Mu menerimanya dengan penuh ketulusan untuk hadir di hadapan Tuhan, meminta kekuatan daripada-Mu ya Bapa, supaya terang Tuhan bercahaya, bersinar melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada, di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan gereja Tuhan, demikian juga di dalam hidup rumah tangga. Biarlah Tuhan yang senantiasa kami tinggikan dan kami muliakan, sehingga hidup kami dapat menjadi pembawa terang dan juga untuk membawa orang-orang yang ada di dalam kegelapan melihat kebenaran Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya Tuhan, persiapkanlah kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kami penuh dengan tantangan, biarlah kami akan mampu untuk dapat melewatinya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa, biarlah Tuhan yang akan senantiasa memenuhi kebutuhan kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga kami dapat bersuka cita, berbahagia dan penuh pengharapan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, serta mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, supaya doa kami tidak terhalang. Tuhan akan jawab. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.